Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan bahas tentang resiko gagal bayar dan telat bayar di SPayLater dan juga S-Pinjam, terutama di bagian DC lapangan yang datang menagih. Karena saya yakin di antara teman-teman semua pasti merasa takut, merasa gelisah kalau DC SPayLater dan S-Pinjam bakal datang ke rumah ya. Siapa di sini yang tidak takut DC SPayLater datang ke rumah? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sudah banyak yang tidak takut ya, silahkan tulis komentar juga. Jadi menurut saya pribadi, buat kalian yang pengen DC SPayLater dan juga S-Pinjam tidak datang ke rumah, itu kalian harus membiasakan dan memberanikan diri kalian dulu. Karena ketika kalian terlihat ketakutan, terlihat panik, DC mungkin akan malah datang. Tapi kalau kalian malah terlihat berani, cuek, dan menunggu-nunggu DC-nya buat datang, itu DC malah yang kabur dan tidak berani. Oke, ngomong-ngomong soal DC lapangan dari SPayLater dan S-Pinjam, perlu diketahui dulu ya teman-teman ya, DC mereka itu nggak banyak. Dan masih diketahui itu paling banyak hanya di Jabodetabek saja ya, Jakarta dan sekitarannya lah. Di Jakarta pun masih banyak yang belum didatengin dengan nominal besar, dan juga udah galbay beberapa bulan masih ada kok yang belum didatengin ya. Jadi buat yang ada di kota-kota terpencil atau di kota-kota lainnya selain Jabodetabek seperti ya daerah Jawa Timur, Jawa Tengah gitu-gitu ya, itu tidak perlu takut berlebihan ya, karena saya yakin di luar sana yang galbay di SPayLater dan S-Pinjam itu juga banyak. Jadi nggak perlu takut, DC mereka nggak sebanyak itu kok teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau nanti bakalan ada DC yang datang ke rumah kalian. Nah, buat yang Jabodetabek gimana? Buat yang di daerah Jakarta bagaimana? Kan kemungkinan DC datang lebih besar. Gimana sih cara menghentikan DC SPayLater dan S-Pinjam datang ke rumah? Cara yang paling tepat adalah yaitu tadi, nggak usah terlalu direspon. Cuekin aja. Kalaupun respon, kalaupun dia ngancam aneh-aneh akan ada tim DC lapangan, langsung aja bilang, ya udah saya tunggu gitu ya. Jadi yang sering kewar-kewar WA kalian, yang sering intens teleponin kalian, email kalian, itu bukan real DC lapangannya teman-teman. Itu biasanya adalah desk collector ya, orang yang bekerja di kantor, tim kolektor dari si SPayLater dan S-Pinjam yang menagih kalian melalui di depan komputer ya. Kadang mereka mengaku-ngaku juga sih, data sudah saya serahkan ke tim lapangan. Data sudah diserahkan ke tim lapangan, akan segera mengunjungi dalam beberapa hari ke depan. Nah, dilihat dulu kalian sudah telat berapa lama. Banyak yang baru seminggu udah diancam kayak gitu. Maaf, banyak juga yang baru telat sebulan udah diancamin kayak gitu. Padahal kenyataannya jarang banget sih yang di bawah 1 bulan yang sudah ditengin oleh DC SPayLater dan juga S-Pinjam. Ya, perlu diketahui kita nggak usah takut soal DC-DC seperti ini. Karena yang galbay bukan kalian doang. Dan hukum ketika kita tidak bisa membayar hutang seperti ini sudah tertulis lengkap di POJK. Resikonya sudah jelas, ini adalah kasus perdata bukan pidana, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan polisi. So, buat kalian yang ada diancam-ancam pidana, akan dilaporkan polisi dan lain sebagainya, lupakan itu karena kalian nggak bakal akan masuk penjara hanya karena tidak bisa bayar hutang pinjol yang legal seperti ini. Ya, jadi yuk please sama-sama buat kalian semua yang masih merasa gelisah setelah menonton video ini pun masih ketakutan, ada satu tips buat kalian. Buat teman-teman yang muslim terutama, perbanyak ibadahnya, perbanyak sholat sunnahnya. Kalau kalian sudah merasa terpuruk banget, kalau kalian sudah merasa mentok banget dan gak ngerti harus ngapain lagi, ada baiknya coba diusahakan untuk sholat tahajud ya. Sholat tahajud 4 rakaat, 8 rakaat bebas, 2 rakaat dulu mungkin untuk latihan-latihan juga tidak apa-apa. Gak usah bangun yang jam 2 pagi, kalau terlalu berat gak usah, gak apa-apa. Bangunlah 30 menit sebelum sholat subuh, itu udah paling mudah harusnya untuk kalian lakukan ya. Alarm, setting alarm di HP kalian setengah jam sebelum sholat subuh. Kalian lihat, cek di kota kalian jadwal sholat subuhnya jam berapa. Setengah jam sebelumnya teman-teman harus bangun ya. Sholat tahajud, kalau bisa 4 rakaat ya 4 rakaat, kalau bisa 8 rakaat ya 8 rakaat, terus kemudian ditutup sholat witir 3 rakaat. Itu lakukan rutin. Insya Allah gak sampai 40 hari pasti akan ada jawabannya, pasti akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan membantu kalian. Percaya atau tidak, saya sudah mengalaminya. Percaya atau tidak, saya pun sudah pernah bebas dari hutang pinjol karena hal tersebut teman-teman. Diberikan kemudahan rezeki, diberikan kemudahan
diberikan kayak ide-ide yang membuat saya dapat pekerjaan, yang membuat saya dapat pekerjaan sampingan, ide-ide usaha yang bisa memberikan saya penghasilan, itu saya dapatkan sebelum 40 hari rutin melakukan sholat tahajud. Ya, perbanyak zikir juga, istighfar juga. Kalau memang tahajud masih berat, coba dirutinkan duha dulu, itu akan mungkin sangat-sangat membantu buat kalian semua. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.